Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yang Hadi Krishna. Saya Nandika Prayoga Wijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu hukum agraria setelah kemerdekaan hingga tahun 1960. Karena pada tahun itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibentuk. Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai sejak saat itu merupakan titik awal bagi pengembangan politik hukum bangsa Indonesia. Dengan dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah negara Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bangsa negara di segala bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya titik awal pembangunan hukum nasional kita. Jadi, persoalan agraria adalah persoalan yang memerlukan perhatian dan peraturan khusus, jelas, dan sesegera mungkin. Oleh karenanya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 menentukan sebagai berikut. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau agraria. Baik, untuk lebih lanjutnya, untuk topik ini kita akan membagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri Dan sesi 2 dilanjutkan oleh saya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjut ke sesi pertama. Baik kawan-kawan, sekarang kita sudah pada sesi pertama, di mana saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 kawan saya. Mungkin kawan-kawan bisa memperkenalkan dirinya dulu, dimulai dari Lestari. Oke, perkenalkan nama saya Ida Ayu Yani Lestari, panggilannya Lestari, NIM 190455142. Perkenalkan, nama saya Nilum Made Liliantini, bisa dipanggil Lidi, NIM 190455140. Perkenalkan, nama saya Agus Jagonya Krista Priscilia, bisa dipanggil Krista, NIM 190455143. Perkenalkan, nama saya Anang Agung Muragung Dilanang, bisa dipanggil Wahlanang, NIM 190455141. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya kami di sini mohon izin untuk tetap menggunakan masker dikarenakan protokol kesehatan. Kita langsung saja lanjut ke materi. Mengingat kemarin pada tanggal 24 September merupakan adalah Hari Agraria yang diikuti oleh Hari Tani Nasional. Saya ingin flashback sedikit ke belakang mengenai bagaimana sih sejarah dari hukum agraria dari setelah adanya kemerdekaan seperti itu. Mungkin saya mau pertama meminta pendapat dari saudari Lestari terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai konstitusi dalam menjalankan pemerintahan dan juga pembangunan bangsa dan negara. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut digunakan untuk pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Nah, jadi memang benar persoalan hukum agraria pada masa itu menjadi pusat perhatian oleh masyarakat Indonesia karena pada saat itu masyarakat Indonesia sekitar 80% memiliki mata pencaharian petani. Dan tanah-tanah petani beserta tanah perkebunannya dimiliki hanya oleh segelintir orang yang tidak lain tidak bukan adalah penguasa dan pengusaha besar. Akibat dari hal tersebut, sering terjadi kesenjangan yang luar biasa antara penguasa dan
petani yang semakin miskin. Pada zaman ini, aturan-aturan atau hukum yang berlaku tertuang pada buku 2 KUH Perdata yang khususnya tentang tanah. Pada masa ini, atau hukum yang berlaku didasarkan pada ketentuan pasal 2 aturan pelarihan UUD 1945, yaitu yang pertama hukum barat yang tertuang dalam buku 2 KUH Perdata khususnya mengenai tanah Agraris Web 1870 Agraris Belswit dengan S1870/118 tentang domain perpelari atau pernyataan domain negara. Dan yang kedua ada hukum adat tentang tanah. Hukum adat tentang tanah memiliki pandangan bahwa masyarakat yang ada di wilayah itu lebih mengutamakan masyarakatnya, sehingga masyarakat yang ada di wilayah itu pasti memiliki tanah di wilayah tersebut. Dan ada juga istilah tanah ulayat, di mana tanah itu dipercaya dimiliki oleh masyarakat adat bersama karena dipercaya sebagai karunia Tuhan. Dan hak tanah ulayat tersebut memiliki hak penguasaan tanah tertinggi dalam hukum adat. Karena adanya dua aturan tersebut, maka masih sering terjadi dualisme dan pluralisme hukum sampai pada masa era kemerdekaan, sehingga menghambat tumbuhnya atau pelaksanaannya peraturan hukum tentang hukum tanah atau agraria. Sekian. Baik, terima kasih Saudari Lestari. Jadi dapat mungkin dari sejarah hukum agraria tersebut kita dapat menemukan suatu permasalahan di dalamnya, di mana ada dua permasalahan, dan mungkin saya ingin dari saudara-saudara bisa memberikan pendapatnya mengenai bagaimana sih mungkin langkah dari pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada seperti itu. Mungkin dari Saudari Priska, saya berikan dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya saudara Yahya. Jadi di sini sebelum saya mulai menyampaikan apa yang saya ketahui, mungkin nanti setelah saya menyampaikan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya nanti, mungkin teman-teman di sini bisa menambahkan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Memang benar adanya tadi disampaikan oleh Saudari Lestari bahwa berlakunya dua macam aturan hukum tadi memang mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan atau masalah-masalah di negeri kita, sehingga pada saat itu masalah tentang pertanahan memang cukup menjadi perhatian bagi kita semua. Apalagi seperti yang disampaikan, 80% dari pekerjaan masyarakat kita merupakan petani. Jadi teman-teman, pada saat itu pemerintah sudah mulai melaksanakan beberapa kiat-kiat, bahasanya sekarang itu kiat-kiat, untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat itu. Beberapa aturan hukum yang disesuaikan adalah hubungan antara domain verklaring dan hak rakyat atas tanahnya, khusus hak ulayat. Yang kedua, negara bukan lagi sebagai pemilik, akan tetapi hanya diberi wewenang untuk menguasai. Lalu ada penghapusan beberapa hak-hak konversi. Dan yang terakhir, semua tanah milik raja, rakyat hanya diberikan kesempatan sebagai pemakai dan wajib menyerahkan upeti, bahasanya sekarang, kepada raja setengah atau 2/3 hasil tanahnya atau lahannya kepada raja. Selain itu, pemerintah membuat perangkat-perangkat hukum guna menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan tersebut, yaitu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Dalam undang-undang tersebut, penyesuaian-penyesuaian dilakukan adalah dengan cara pertama, terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda-agenda segala sesuatu yang dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antara pemilik perkebunan dengan rakyat penggarap. Yang kedua, apabila nantinya terjadi selang pendapat atau perundingan tersebut tidak mencapai suatu kesepakatan, maka penggarapan tanah dapat
dengan mengambil kebijakan sendiri. Mengambil kebijakan itu juga nggak sembarangan mengambil kebijakan, tapi tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk letak perkebunan yang bersangkutan. Kedua, memperhatikan juga kedudukan perusahaan dan perkebunan di dalam susunan perekonomian negara. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Friska untuk pemaparannya. Mungkin ada yang dari saudara-saudara ada yang ingin memberikan pendapat lain atau mungkin tambahan mengenai materi yang baru saja sudah dijawab oleh Saudari Friska. Mungkin antara Saudari Lili atau Saudara Walana. Oh ya, silakan Saudara Walana. Saya mau menjawab. Menurut pemahaman saya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Dengan dibentuknya perangkat hukum tersebut, maka diupayakan sudah tidak ada lagi pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat. Selain ketentuan yang disebutkan Friska barusan, dalam upaya menata kembali penguasaan pertanahan di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas milik tanah perkebunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang peraturan pemerintah dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, ketentuan lain yang menyangkut diberlakukan pemakaian tanah-tanah warga negara Belanda yang kembali ke negerinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Walana untuk tambahannya. Mungkin dari pemaparan atau yang dijawab tadi itu timbul pertanyaan lagi, mungkin di benak entah itu benak saya saja atau mungkin benak dari kawan-kawan lain yang menyaksikan, bahwasanya memang tadi sudah diutarakan bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi saya di sini ingin bertanya, apakah langkah-langkah tersebut sudah ampuh dan manjur untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Kemudian saya di sini ingin meminta mungkin pendapat dari Saudari Lili mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, perangkat-perangkat hukum yang dijelaskan tadi tidak dapat menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di negara merdeka ini. Sehingga pemerintah sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 sudah berusaha untuk membentuk hukum agraria nasional yang berdasarkan kepada hukum nasional Indonesia atau hukum asli Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengadakan upaya-upaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, yaitu periode Panitia Agraria Yogyakarta. Ketuanya yaitu Sarimil Sudiharjo, kedudukannya di Yogyakarta. Yang kedua yaitu periode Panitia Agraria Jakarta, ketuanya Singgih Praptodiharjo, kedudukannya Jakarta. Yang ketiga yaitu periode Panitia Suewajo, ketuanya Sewajo Suemodilogo, kedudukannya Jakarta. Yang keempat ada periode rancangan Suenarjo, ketuanya Suenarjo sendiri, kedudukannya di Jakarta. Yang kelima ada periode rancangan Sarjarwo, ketuanya Sarjarwo sendiri, kedudukannya Jakarta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Lili dan terima kasih untuk kawan-kawan atas pemaparan materi yang telah diberikan. Mungkin Saudari Rika untuk sesi 1 ini untuk materinya sudah selesai. Jadi mungkin bisa dilanjutkan ke sesi kedua. Silakan saya serahkan kepada Saudara Rika. Terima kasih kawan-kawan dari sesi 1 tadi sudah memberikan penjelasan sangat luar biasa sekali. Di sini saya akan melanjutkan untuk sesi 2. Di sini saya juga ditemani oleh 4 bida dari Catik di sini. Mungkin dari Saudari Rani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ebisti Putu Arya Maharani, bisa dipanggil Rani. NIM saya yaitu 190 455 1447. Oke, perkenalkan nama saya Nima Dewita Alena Dewi, biasa dipanggil Rita. NIM saya 19045551434. Oke, perkenalkan nama saya Pengal Sulisati, bisa dipanggil Sulis. NIM saya 190 455 1449.
pada sisi 1 Saudari Lili sudah memberikan penjelasan tentang periode panitia agraria. Di sini saya ingin bertanya lebih lanjut untuk penjelasannya. Dari periode panitia agraria ini, mungkin saya bisa minta penjelasan lebih lanjut dari Saudari Rani terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini akan saya jelaskan dari awal, yaitu pada tahap pertama periode panitia agraria Yogyakarta. Pada tahun 1948 sudah dimulai usaha konkret untuk menyusun dasar hukum agraria yang baru, di mana akan menggantikan hukum agraria pada warisan pemerintahan Belanda. Nah, panitia ini dibentuk dengan penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 nomor 16 yang diketuai oleh Sarimin Prisodiadius selaku Kepala Bagian Agraria pada tahun tersebut. Nah, panitia ini bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah seumumnya. Kemudian merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Indonesia, perubahan penggantian penyebutan peraturan lama dari sudut legislatif atau aspek lainnya. Nah, panitia ini mengusulkan beberapa asas. Yang pertama, yaitu dilepaskannya asas domain dan pengakuan hak wilayah. Perlu diketahui asas domain di sini merupakan di mana hak tanah itu jika tidak diakui oleh orang lain, maka kekuasaannya dimiliki oleh negara. Yang pengakuan hak wilayah di sini, hak wilayah tersebut merupakan sebuah wewenang atau kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat, di mana mengenai lingkungan yang berada di sekitarnya atau disebut tanah adat istilahnya. Kemudian yang kedua, diadakannya peraturan yang mungkin dimiliki ada hak milik. Yang ketiga, diadakan penyidikan terdahulu mengenai peraturan negara lain. Apakah negara lain menentukan orang asing bisa memiliki tanah pada negara Indonesia? Keempat, perlunya diadakan penetapan luas minimum serta maksimum. Kemudian menganjurkan untuk menerima skema hak tanah. Dan yang terakhir, perlunya diadakan registrasi tanah dan hak milik yang penting. Baik, untuk berikutnya ada yang namanya periode panitia agraria Jakarta, di mana merupakan pada periode ini menggantikan periode agraria Jogja sebelumnya. Ini merupakan hasil dari ketetapan Presiden tanggal 19 Maret 1951 nomor 36. Ini berkedudukannya Jakarta selaku pindahnya ibu kota pada saat itu. Tugas panitia ini hampir sama dengan panitia sebelumnya di Jogja, tapi ada beberapa kesimpulan yang diubah, yaitu yang pertama, mengadakan batas minimum yaitu sekitar 2 hektar dan maksimalnya 15 hektar untuk berkeluarga. Kemudian yang memiliki tanah kecil itu hanya boleh warga negara Indonesia saja. Kemudian hak sewa, skema atas tanah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada hak milik, hak usaha, hak sewa, serta hak pakai. Yang terakhir, hak wilayah yang disetujui dan diatur sesuai Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku saat itu. Kemudian yang saya pahami yang terakhir yaitu ada periode panitia Suwaju. Ini dalam masa jabatan Menteri Agraria saat itu yaitu Gunawan, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956. Ini setelah dibubarkannya panitia agraria di Yogyakarta berlakulah ini berkedudukan di Jakarta. Adapun pokok-pokok penting daripada rancangan undang-undang pokok agraria ini adalah: 1. Dihapuskannya asas domain dan diakuinya hak wilayah yang harus ditunjukkan pada kepentingan umum atau negara. Kemudian asas domain digantikan dengan ketentuan pasal 38 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar sementara yang bunyinya yaitu bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu. Kemudian dualisme hukum agraria juga dihapuskan karena tidak sesuai lagi. Kemudian yang keempat, atas tanah hak milik sebagai hak terkuat. Yang kelima, itu boleh dipunyai oleh hanya untuk warga negara Indonesia saja. Kemudian keenam, perlu diadakannya batas minimum serta maksimum. Serta ada tanah pertanian pada asasnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri, serta perlu diadakannya pendaftaran dan perencanaan penggunaan tanah. Cukup Rani, cukup Rani. Penjelasannya sudah sangat jelas, sangat luar biasa. Sudah banyak penjelasannya. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada lagi 2 periode ya? Iya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudari Saya akan Sulis, melanjutkan lagi 2 periode yang belum dijelaskan oleh Rani. Ya, silakan. Yang pertama
periode rancangan Suenarjo, dengan adanya perubahan sistematik dan perumusan beberapa pasal, maka rancangan panitia Suharjo tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Suharjo kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958. Rancangan undang-undang ini dikenal dengan rancangan Suharjo. Disetujui oleh Dewan Menteri disetujui oleh Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-94 pada tanggal 1 April 1958 dan kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden pada tanggal 24 1958 nomor 1307 HK. Rancangan Suharjo menggunakan lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik untuk hukum agraria yang baru, baik yang terdapat dalam hukum adat yang disesuaikan dengan kesadaran hukum rakyat dan kebutuhan dalam hubungan perekonomian. Sifat ketentuan dari hak-hak tertentu dalam rancangan Suenarjo dianggap telah merupakan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan soal kepastian hukum, karenanya sangat diperhatikan. Disebutkan dalam penjelasan umum bahwa rumusan mengenai hak miliknya mempersatukan kesatuan hak aegiandum atas tanah menurut hukum barat dan hak milik menurut hukum adat. Nah, periode yang terakhir, periode rancangan Satjarwo. Setelah disesuaikan dengan UUD 1945 dan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam bentuk yang lebih sempurna dan lengkap, diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang baru oleh Menteri Agraria Satjarwo, sehingga dikenal dengan rancangan Satjarwo. Rancangan Satjarwo berbeda prinsip dengan rancangan Suenarjo yang menggunakan hukum adat sebagai dasar hukum agraria yang baru, tidak mengoper pengertian-pengertian hak kebendaan dan hak perorangan yang tidak dikenal dalam hukum adat. Rumusan bahwa hak milik dan hak usaha dan bangunan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dari rancangan Suenarjo diubah dengan sengaja oleh rancangan Satjarwo mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain karena tidak berkenaan untuk memasukkannya pengertian-pengertian hak kebendaan dan hak perorangan ke dalam hukum agraria yang baru. Oke. Untuk saat ini saya timbul pertanyaan, apakah ada asas-asas yang diperhatikan dalam pembentukan UUPA ini? Mungkin dari saudari Dita mau menjelaskan lebih dahulu. Jadi asas-asas yang diperhatikan dalam pembentukan UUPA itu ada 11. Yang pertama itu ada asas kenasionalan. Asas ini bisa kita jumpai pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUPA. Yang kedua adalah asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Asas ini bisa kita jumpai pada pasal 2 ayat 1 UUPA. Yang ketiga adalah asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara dibandingkan kepentingan perorangan atau individu berdasarkan peraturan bangsa. Asas yang selanjutnya adalah asas semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Salah satu hak atas tanah yang paling mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat adalah hak milik. Jadi, arti dari hak milik memiliki fungsi sosial adalah barang siapapun yang memiliki hak milik atas tanah tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan hak miliknya semata-mata untuk keperluan pribadi atau perseorangan. Jadi, pemilik hak milik tersebut harus juga memperhatikan kepentingan bersama. Asas selanjutnya adalah asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Asas ini bisa kita jumpai pada pasal 42 dan pasal 45 UUPA. Menurut pasal ini, warga negara asing yang tinggal di Indonesia yang memiliki bangunan dan juga tanah hanya bisa menggunakan hak pakai dan juga hak sewa dari apa yang dimilikinya. Untuk selanjutnya, asas ini juga dibahas dalam peraturan pemerintah pasal 3 Agraria nomor 26 tahun 2016. Selanjutnya adalah asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi asas ini menekankan bahwa warga negara Indonesia baik itu perempuan ataupun laki-laki, dia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki hak atas tanah. Di sini itu tidak dibedakan apakah dia warga negara asli, warga negara Indonesia turunan atau warga negara Indonesia naturalisasi. Dan di sini juga tidak dibedakan agama dan juga suku. Asas selanjutnya adalah asas tata guna tanah. Asas ini bisa kita jumpai pada pasal 2 ayat 2
air, bumi, dan juga ruang angkasa bisa dipergunakan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Asas selanjutnya adalah asas kesatuan hukum. Asas ini diwujudkan dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum nasional. Asas selanjutnya adalah asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Untuk asas jaminan kepastian hukum bisa kita temukan pada pasal 19 ayat 1 UU PA. Dan untuk perlindungan hukum dapat kita jumpai pada pasal 18 UU PA. Jadi asas yang terakhir adalah asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal merupakan kebalikan dari asas pelekatan. Jadi asas pemisahan horizontal ini menyatakan bahwa bangunan dan juga tanaman bukan merupakan satu kesatuan dari tanah. Jadi sekian asas-asas yang diperhatikan dalam pembentukan UU PA. Terima kasih. Timbul kembali pertanyaan dari benak saya, apakah UU PA ini terjadi suatu perubahan hukum khususnya di bidang pertanahan atau agraria ini? Mungkin Bu Gangga bisa menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dika. Dengan adanya kodifikasi dan kodifikasi hukum agraria tersebut diharapkan dapat menghapus masalah-masalah hukum agraria yang dualisme dan pluralisme tersebut. Lahirnya UU PA merupakan era perombakan dan pembaruan di bidang hukum agraria di Indonesia. Semua aturan hukum yang mengatur masalah agraria, lebih khusus mengatur masalah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga menjamin hak-hak semua pihak dan perlindungan hukum bagi para petani. Dengan demikian diharapkan adanya perlindungan hukum yang tegas dan konsisten tanpa adanya diskriminatif. Dengan lahirnya UU PA, maka satu, menjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menguasai dan memiliki tanah. Kedua, pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah dengan jalan pembatasan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau perempuan. Ketiga, penentuan batas maksimum dan batas minimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian dengan melaksanakan program Land Reform. Diupayakan agar semua jenis hak atas tanah didaftarkan oleh pemerintah atau pemegang haknya untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang kelima, melakukan konversi semua hak-hak atas tanah yang sebelumnya berdasarkan hukum barat atau hukum adat. Yang keenam, melakukan pengaturan kembali sistem gadai tanah pertanian, sistem bagi hasil tanah pertanian. Yang ketujuh, larangan penguasaan tanah pertanian secara gontai. Yang kedelapan, redistribusi tanah pertanian yang dikuasai oleh negara kepada para petani yang memiliki tanah kurang dari 2 hektar. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan atas penjelasannya, sudah sangat jelas sekali, sangat detail, sangat luar biasa pokoknya. Sekian dari sesi 2 dan juga sesi 1 yang tadi. Terima kasih, kami akan masuk ke sesi kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah berada di sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Betul begitu, saudara Dika? Betul sekali yang. Baik, jadi mungkin yang saya dapat simpulkan dari tadi sesi pertama itu bahwasannya sebelum dibentuknya UU PA itu corak hukum agraria itu masih bercorakan atau terdapat unsur-unsur dari unsur-unsur dualisme hukum dan juga demon valkyrie. Dimana dualisme hukum ini adalah hukum dimana peraturan-peraturan hukum agraria itu terdiri dari peraturan-peraturan hukum adat, yaitu hukum yang sudah turun-temurun yang dipercaya dari masyarakat Indonesia sendiri yang sudah lama dipercayai, dan juga hukum barat yaitu hukum dari kolonial Belanda seperti itu. Nah di sini dimana bangsa Indonesia diwajibkan untuk mentaati kedua aturan ini, tapi bangsa kolonial tidak peduli sama sekali dengan hukum adat yang sudah kita percaya selama ini seperti itu. Nah selanjutnya dari demon valkyrie sendiri itu adalah artinya dimana ketika seseorang tidak memiliki bukti yang kuat untuk bisa membuktikan hak miliknya terhadap suatu tanah atau lahan, maka secara tidak langsung tanah tersebut atau lahan tersebut akan menjadi milik dari negara seperti itu. Jadi dari bangsa Indonesia sendiri di sini ingin meninggalkan unsur-unsur tersebut agar
bangsa Indonesia setelah kemerdekaan itu bisa seutuhnya meninggalkan dari unsur-unsur asing, seperti contohnya peninggalan-peninggalan dari kolonial Belanda. Dan di sini setelah bangsa Indonesia meninggalkan unsur-unsur tersebut, akhirnya bangsa Indonesia membentuk suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang kita kenal sekarang dengan UPA, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari sesi 1 tadi. Bagaimana Saudara Dika? Jadi seperti yang saudara yang jelaskan, di sini saya juga akan lanjutkan kesimpulan dari sesi 2. Tadi dengan dikatakan dengan dibentuknya panitia agraria yang baru pada tahun 1959 itu lahirlah UUPA pada tahun 1960. Maka bisa dikatakan pemerataan untuk memperoleh hak atas tanah dengan jalan pembatasan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah oleh seorang atau badan hukum. Jadi diupayakan agar semua jenis hak atas tanah itu bisa didaftarkan oleh pemerintah atau oleh pemegang haknya untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak dalam rangka perlindungan hukum dan juga hak pemegang hak atas tanah. Sekian dari sesi 2 untuk kesimpulannya. Baik, mungkin dari sesi 1, sesi 2 pada hari ini dan juga dari sesi kesimpulan, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Bahwasanya apabila ada kekurangan dari materi kami, mohon maaf dimaklumi karena mungkin ini adalah video pertama kami, dan selanjutnya akan kami perbaiki lebih baik lagi. Dan untuk akhir kata kami aturkan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.